Panji, Kosong. Semi. Cepet. Ini adalah sebuah ironi ya. Dia adalah ketua partai dari sebuah partai yang mengklaim partai anak muda, tetapi cara-cara yang digunakan dalam partai itu sama sekali tidak mencerminkan anak muda itu aja. Udahlah, kalau misalkan ada orang, dia adalah ketua umum partai, diajak ngobrol soal Orde Baru. Tolong cerita sama saya. Saya juga nggak ngerti nih Orde Baru ini seperti apa. Soalnya saya masih terlalu kecil. Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah, ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu. Kosong. Politisi PSI Didik Prayudi turut memberikan sindirannya terhadap sosok Pandji Pragiwaksono soal dinasti di dunia stand-up komedi. Pandji Pragiwaksono menjadi sorotan usai mendapatkan sindiran dari komika Mika Salsabila soal dinasti politik. Didik Prayudi mengatakan penerapan standar nilai yang tinggi untuk orang lain dan bukan bagi dirinya sendiri merupakan salah umat manusia sejak dahulu kala. Dirinya berharap menjadi salah satu orang yang selalu mampu untuk menginternalisasi diri sendiri. Menjawab kritikan dari Didik Prayudi, Pandji Pragiwaksono hanya memberikan capturean berita bahwa dulu PSI menolak politik dinasti. Namun seiring berjalannya waktu, PSI malah menjadi pengusung politik dinasti. Hal itulah yang membuat Pragiwaksono dan juga PSI sering saling kritik. Pandji pernah mengunggah video dirinya dengan background artikel berita terkait pencalonan Kaisang sebagai Cagup DKI Jakarta. Dalam video tersebut, Pandji tampak tertawa terbahak-bahak seolah meledek pencalonan tersebut. Sesekali ia juga menutup matanya sembari cengengesan. Terlihat juga potongan video dari Presiden Jokowi yang menyuruh untuk sabar. KPU mengubah batas atau ambang batas usia supaya bisa jadi wakil gubernur, supaya Kaisang bisa jadi gubernur sah sebagai aturan. Ketika itu kabarnya muncul, orang jadi makin gusar. Nah, sampai sini aja dulu. Gua rasa sulit untuk siapapun, termasuk pemilihnya Prabowo Gibran, untuk berpikir bahwa ini tuh wajar. Sulit sekali. Kendatipun kemarin Gibran diloloskan, ngelihat Kaisang kemudian dibantu supaya diubah aturannya lagi supaya bisa lolos, itu nggak mungkin terasa normal oleh siapapun. Gibran tadinya batas umurnya nggak cukup, aturan diubah, Gibran jadi bisa menjadi wapres atau cawapres waktu itu. Kaisang secara usia nggak masuk, diubah aturannya supaya Kaisang bisa jadi wakil gubernur. Nggak mungkin terasa normal. Dalam narasinya, Pandji menuliskan kalimat menyindir terkait politik dinasti keluarga, namun ia tidak gamblang menuliskan nama Kaisang atau lainnya. Sekeluarga kakinya nggak diangkat-angkat dari pedal gas. Postingan Pandji seketika mendapat tanggapan dari warganet. Ada yang menyampaikan kalau politik dinasti sah-sah saja selagi memiliki kemampuan. Pandji juga bahkan pernah melontarkan kritikan pedas kepada Kaisang Pangarep. Hal itu terkait dengan jabatan Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Pandji menyebut putra bungsu Presiden Jokowi itu sebagai orang yang sama sekali tidak mengerti politik, bahkan memiliki pengalaman yang sangat minim. Pandji pun mempertanyakan perihal keputusan jabatan Ketua Umum PSI yang diberikan kepadanya. Terlebih Kaisang juga menerima pinangan tersebut dan disetujui oleh Jokowi sebagai ayahnya. Gimana kalau dalam perspektif lain Bang, misalnya Pandji ini adalah orang yang paling cocok memimpin Comika. Menurut gue dulu adalah entertainer dan komedian paling top di Indonesia. Jadi orang yang punya identitas atau identik dengan Pandji, menurut gue paling layak untuk memimpin Comika dan paling layak dipilih jadi komedian yang juga paling top di Indonesia. Terus? Jadi mungkin anak lu atau istri yang lu paling bisa yang juga udah lu kader gitu ya, gue menaruh harapan yang besar. Dan sekarang, wajar aja. Ternyata gue korup di Comika. Lu masih berpikir hal yang sama terhadap anak gue? Apakah dinasti itu yang udah kepilih lagi semuanya korup? Kan enggak juga. Oh, be careful with what you're saying. Enggak kalau Be careful what you're saying. Oke. Misalnya kan kalau dinasti yang lain kan belum tentu Bang. Iya, oke. Dan apakah waktu itu setelah itu anaknya juga? Tapi kita balikin ke pertanyaan gue. Lu pakai contoh gue. Iya, misalnya. Gue mimpin Comika, tapi gue korup. Kalau gue korup, terus anak gue, lu masih berpikir hal yang sama? Anak gue masih cocok? Oh enggak. Oke. Tergantung karyawan lo kan. Oh ternyata bajingan nih keluarga. Menurutnya, dalam hal ini Jokowi bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang ayah yang anaknya secara tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik. Ia juga bertanya-tanya perasaan Jokowi saat melihat anak bungsunya masuk sebuah partai
dan kemudian diangkat menjadi ketua umum. Padahal Kaisang sendiri masuk dan bergabung dengan PSI baru 2 hari. Ia pun menganalogikannya dengan seorang yang baru 2 hari masuk sebuah kantor atau perusahaan, kemudian bisa mengambil alih kursi kepemimpinan dan menjadi CEO. Menurutnya, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk membuat Kaisang secara tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semestinya hal tersebut tidak perlu terjadi. Partai politik dalam sistem demokrasi adalah bagian untuk mewakili suara rakyat melalui kader-kadernya. Sebab demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kader partai politik itulah yang kemudian diutus untuk maju mewakili suara rakyat. Ya karena mungkin nggak ngerti. Tapi ketika MK udah bilang itu tuh salah itu. Tapi Pak Jokowi nggak ngasih komentar karena katanya saya nggak mau intervensi. Sementara ketika debat tiba-tiba ngomong kok nyerangnya personal, tiba-tiba nyaut. Komika Pandji Pragiwaksono terkesan menahan tawa saat Dr. Richard Lee mengungkapkan pikiran Fahri Hamzah terkait Presiden Jokowi yang menurutnya punya visi panjang tentang Indonesia 2045. Mendengar pemaparan Dr. Richard, Pandji Pragiwaksono tertawa mengejek lalu memberikan jawaban. Coba Fahri ngomong di depan saya, sudah saya banting itu argumennya. Kalau misalnya Pak, kemarin soalnya ada Pak Fahri Hamzah datang ke sini juga. Saya dapat sudut pandang dia. Sudut pandang dia kayak gini, satu-satunya presiden di Indonesia yang mikirin kelanjutannya ke depan. Selama ini presiden Indonesia katanya cuma mikirin kayak 5 tahun atau 10 tahun waktu dia berkuasa nih. Ini ada seorang namanya Bapak Joko Widodo, ya, dia memikirkan setelah ini dia pengen semua program dia masih berjalan untuk memperlanjutkan program-programnya dia. Untung Fahri Hamzah ngomongnya malu dong, kalau ngomong sama gue banting tuh omongan tuh. Bang Fahri, kawan kita. Bang Fahri pun tahu itu kan omongan kecap. Masa ada presiden yang nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Masa SBY nggak peduli sama keberlanjutan programnya? Nggak mungkin. Itu obrolan yang omongan yang sangat subjektif. Bahwa Pak Jokowi adalah presiden pertama dalam sejarah Republik ini yang peduli dengan keberlanjutan. Gua kasih tahu sesuatu yang objektif dan data. Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden Republik Indonesia dalam sejarah yang anaknya jadi kepala daerah. Itu fakta. Seorang bertanya, salahnya di mana? Oke. Sekarang lu punya menantu wali kota, lu punya anak wali kota. Jadi lu punya orang di eksekutif, om di judikatif, anak di legislatif. Dr. Richard awalnya bercerita bahwa politisi Partai Gelora tersebut pernah datang ke podcastnya lalu mengutarakan pikirannya. Jokowi adalah satu-satunya presiden Indonesia yang memikirkan keberlanjutan. Biasanya seorang presiden cuma memikirkan 5 tahun sampai 10 tahun ia berkuasa. Ini ada seorang presiden yang bernama Jokowi memikirkan setelah ini agar semua programnya tetap berjalan. Maka ia mempersiapkan pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan programnya. Mendengar hal tersebut, Pandji menjawab, untung jawabnya sama elu dok, kalau sama gue sudah pasti gue banting argumennya. Pandji lalu melanjutkan, jika itu omongan kecap, masa ada presiden yang tidak memikirkan keberlanjutan programnya? Masa Susilo Bambang Yudhoyono tidak memikirkan keberlanjutan programnya? Itu tidak mungkin. Itu adalah omongan yang sangat subjektif. Menantu di mana? Karena anaknya Kaisang kan legislatif kan? Iya. Menantu di wali kota kan? Iya. Artinya, Pak Jokowi punya orang di eksekutif, judikatif, sama legislatif. Ini namanya trias politika. Dulu semuanya jadi satu dong. Dulu satu orang, si raja yang nentuin. Ya gue adalah suara rakyat, ya gue hakimnya, ya gue jaksanya, ya gue yang nentuin, ini semuanya gue. Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Jadi di negara modern dan demokratis dipecah. Satu orang legislatif, satu orang eksekutif, satu orang judikatif, maksudnya satu pihak, biar nggak semuanya, biar ada ruang debatnya, biar ada ruang diskusinya, supaya nggak celahnya nggak banyak ya. Kenapa masyarakat itu masih kayak ngelihat masih bisa kompromi lah kita soal gitu? Karena puber politik itu ya banyak yang emosional terhadap politik, pengen yang suka, yang baik dan segala macamnya, yang gemoy, yang ngomongnya bagus, yang ganteng gitu-gitu. Tapi B, ya emang karena sistem pendidikan kita tuh lupa bahwa hal-hal kayak gini tuh bukan hafalan, harusnya jadi ruang diskusi di sekolah-sekolah. Sayangnya orang-orang yang punya pengaruh di internet ini juga lagi sibuk jadi bagian dari kontes ini, sehingga nggak ada orang yang berani ngomong kemungkinan gua golput yang bisa ngomong hal kayak gini. Cuman emang nggak ngelotok aja di kepala mereka, nggak ngelotok. Nah sekarang Pak Jokowi itu punya kaki di semuanya.
Sekarang kan semua satu suara jatuhnya, atau bisa jatuh, atau punya pengaruh. Tentu, ini yang paling gue sebel. Mau itu Kaesang, mau itu Gibran, mau itu Pak Jokowi, semuanya ngomong gitu. Iya kan ini mah bukan dinasti. Ini kan demokrasi, kan dipilih, kan rakyat yang milih. Kalau dinasti kan kerajaan. Gue setiap kali dengar itu, kita semua juga tahu itu. Ketika kita bilang dinasti, inilah bentuk dinasti di negara demokrasi. Kayak gini bentuknya. Kita pikir ini kerajaan dinasti beneran? Enggak. Ini bentuknya. Kalau lu ngeliat dinasti dipraktekkan di era demokrasi, di negara demokratis, ya kayak gini bentuknya. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang dikhawatirkan. Dan itu yang sangat disayangkan. Gue bukannya benci siapa-siapa gue. Beneran deh. Cuman kalau bener ngomong bener, kalau salah ngomong salah. Kalau fakta dan data, Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Panji lalu melanjutkan, jika ada yang bertanya salahnya di mana politik dinasti, itu kan dipilih oleh rakyat. Panji lalu menjawab, Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Ia lalu bercerita, setiap ada orang yang mempertanyakan politik dinasti keluarga Jokowi salahnya di mana, ia pasti ketawa. Inilah bukti politik dinasti di dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang membuat masyarakat kecewa adalah cara-cara Jokowi membangun dinasti seperti sekarang ini. Kalau seumpama Jokowi kecewa menjadi korban dinasti keluarga Soekarno, solusinya jangan bikin dinasti tandingan. Jika Jokowi melihat jeleknya dinasti dari Soekarno, Megawati hingga ke Puan, masa solusinya adalah membuat dinasti yang baru? Indikasi Jokowi membangun dinasti itu faktanya sudah kebanyakan. Dari mengizinkan anaknya yang 2 hari baru masuk PSI langsung menjadi ketua umum. Banyak orang khawatir dengan cara Jokowi melanjutkan kekuasaan. Sekarang ini, masyarakat dipertontonkan dengan cara terbuka memihak kepada salah satu paslon, yaitu Prabowo. Jokowi mungkin tidak ngomong, tapi etikanya, jika Firly Bahuri saja sebagai ketua KPK tidak akan bertemu dengan siapapun yang sedang berkasus, kenapa logika itu tidak bisa diterapkan ke presiden yang bertemu dengan capres yang sedang berkontestasi pilpres? Ya karena mungkin nggak ngerti. Tapi ketika MK udah bilang itu tuh salah itu. Tapi Pak Jokowi nggak ngasih komentar karena katanya saya nggak mau intervensi. Sementara ketika debat tiba-tiba ngomong kok nyenangnya personal, tiba-tiba nyaut. What are we doing here? Orang bisa bilang gue benci Anies, benci Ganjar, benci Prabowo, benci Jokowi, terserah deh. Tapi gue ngomong ini tidak berdasarkan benci. Kalau lu mau percaya sama gue ngomong ini berdasarkan cinta. Gue cinta banget sama ini negara. Gue pakai sudut pandang Pak Jokowi deh. Dr. Rikat lalu menimpali, ini presiden dengan menteri pertahanan. Panji lalu menjawab, kenapa harus berdua di muka umum? Padahal bisa dilakukan di istana atau tempat tertutup lain. Dr. Rikat lalu menjawab, mungkin tempat meetingnya lagi penuh. Panji menjawab, emang startup, tempat meeting habis. Itu buruk dalam demokrasi, kok tidak ada yang ngomongin? Lalu saat MK memutuskan putusan MK salah, Jokowi saat ditanya wartawan tidak mau menjawab. Ia mengaku tidak ingin mengintervensi, namun tetap memajukan anaknya menjadi capres. Giliran debat kemarin, saat diklaim bersifat personal, ia langsung menyahut,